Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk minggu lalu kita telah memasuki materi tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Dan minggu lalu juga ibu sudah memberikan latihan beserta dengan ulangan harian ya. Nah, baik. Pada hari ini ibu akan memasuki materi baru tentang mewariskan budaya melalui teks prosedur. Sebelum itu, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, siswa dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, siswa dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Kita masuk materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Nah, dalam teks prosedur ini, itu terdapat beberapa jenis teks prosedur untuk mengetahui dan melakukan kegiatan. Dan sebagaimana itu, yang pertama, mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur ini menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya, B, ada ciri teks prosedur yang terbagi menjadi 3 isi, yaitu panduan langkah-langkah, 2, aturan atau batasan, 3, isi kegiatan yang dilakukan. Yang C, ciri kebahasaan yang digunakan, itu terbagi menjadi 4, yaitu ciri-cirinya ada kalimat perintah, kalimat saran dan larangan, penggunaan kata dengan akurat, yang terakhir menggunakan kelompok dalam kalimat dengan kebatasan. Nah, berikut ibu berikan contoh seperti teks prosedur yang ibu katakan tadi. Ini berikut contoh langkah-langkah cara membuat obat tradisional insomnia, yaitu bisa juga disebut dengan obat tidak bisa tidur. Nah, jika kalian atau Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur, pada zaman dahulu nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Nah, bahan-bahannya yaitu 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm. Terus 6 sisi air. Dan langkah-langkahnya, ambil 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm. Tumbuk akar bersama 10 butir biji teratai. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Rebus semuanya dengan ancol yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Minum selagi hangat. Selanjutnya ada yang kedua, mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Pada kalimat ini, itu diminta kita untuk mendaftar kalimat perintah atau saran atau larangan dalam sebuah tabel yang terbagi dalam 3 kolom. Nah,
Pada 3 kolom ini terdapat kalimat perintah, kalimat larangan, dan juga kalimat saran. Nah, yang dimaksud dengan kalimat perintah yaitu menggunakan kata kerja berbentuk dasar atau diakhiri dengan akhiran. Sedangkan kalimat saran yaitu menggunakan kata kerja yang diakhiri dengan lah atau nya. Contohnya itu minumlah atau sebaiknya. Yang ketiga itu ada kalimat larangan, contohnya menggunakan kata tidak atau jangan. Nah, selanjutnya itu ada mengidentifikasi jenis teks prosedur. Nah, mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur ini terbagi menjadi 3 teks, yaitu teks pertama dimasukkan pada cara memainkan dan cara menggunakan, sedangkan teks kedua itu dimasukkan pada cara membuat, teks ketiga itu dimasukkan pada cara melakukan. Jadi setiap pada ketiga teks ini itu ada berbagai alasannya. Pada teks pertama, tujuan dari teks tersebut yaitu memandu seseorang untuk membuat obat tradisional dan khasiat dari obat tersebut agar penyakit insomnia bisa hilang. Sedangkan teks kedua, tujuan dari teks tersebut yaitu memandu seseorang untuk membuat obat tradisional yang dapat menyembuhkan insomnia secara urut. Pada teks ketiga, tujuan dari teks itu yaitu memandu seseorang untuk melakukan pembuatan obat secara berurutan. Lanjut, menyimpulkan isi teks prosedur. Yang pertama, membuat batik tulis. Proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis. Contoh yang kedua yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan ternyata tidak sulit. Cukup kita bisa melakukan dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apalagi dengan keadaan COVID-19 seperti ini kan. Jadi ibu harap anak-anak semua bisa merawat diri dan sering menjaga kebersihan. Jangan lupa sering-sering cuci tangan dan juga pakai masker. Lanjut, yang terakhir itu memperagakan hasil simpulan teks prosedur. Nah, kalian semua pasti tahu tari poco-poco kan? Nah, tari poco-poco itu merupakan tari asli Indonesia yang populer sejak tahun 2000-an. Gerakan tari poco-poco relatif mudah sekaligus menyehatkan. Nah, tari poco-poco ini juga memiliki langkah-langkah, dan tari poco-poco ini bisa disebut dengan teks prosedur. Sebagaimana langkah-langkah menari poco-poco itu, yang pertama, putar lagu poco-poco. Terus yang kedua, berdirilah dengan posisi kaki rapat. Ketiga, gerakan 2 langkah kecil ke kanan lalu kembali ke tempat. Yang keempat, mundur 2 langkah ke belakang. Yang kelima itu kemudian majulah ke depan sambil berputar. Dan yang keenam, terakhir, ulangi gerakan 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya sampai lagunya habis. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan ke Ibu lewat Google Classroom ya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga kalian sehat-sehat aja di rumah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.